Iya. Jadi keuntungannya emang udah signifikan karena bentuknya fisik, kepemilikannya tuh ada di kita gitu. Nggak usah kita pusingin deh harganya berapa, lagi turun atau enggak gitu. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Di era modern seperti sekarang, banyak sekali pilihan-pilihan instrumen investasi, mulai dari saham, reksadana, bahkan cryptocurrency. Tetapi emas pun juga masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati. Namun, apakah di era digital seperti sekarang masih relevan? Ada emas fisik, ada emas digital. Bagaimana memilihnya? Mana yang terbaik untuk dipilih? Akan ngobrol bersama saya di episode kali ini seorang financial planner, Mbak Dinda NM. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Mbak Dinda. Halo. Terima kasih sudah main-main ke Broadcast. Selamat datang di Broadcast. Ini podcastnya Bisnis Indonesia. Iya. Ngomongin emas nih Mbak. Karena kan sekarang apa-apa udah digital. Kita sudah kehidupan kita sangat dimudahkan dengan satu genggaman, termasuk untuk berinvestasi. Sekarang lagi trennya emas digital. Emas digital nih gimana sih kalau kita beli emas secara fisik, emas batangan kelihatan. Kalau emas digital seperti apa Mbak? Oke, sebenarnya mirip aja gitu kan. Perbedaannya ya itu ada di dalam satu genggaman gitu, ada di satu gadget kita. Belinya itu melalui aplikasi biasanya gitu. Kita nggak dapetin emas fisiknya, tapi kalau mau menukar bentuknya fisik itu bisa gitu. Bedanya itu sih. Oh, bedanya itu. Jadi secara fisik doang ya. Ya. Tapi kalau ngomongin soal emas, masih relevan nggak sih sekarang di saat semakin banyak pilihan, termasuk mungkin cryptocurrency yang belakangan ini kan juga hype juga ya. Hype banget ya. Ada momen-momen Bitcoin dan lain sebagainya. Apakah emas masih relevan sekarang? Yes, sangat masih relevan. Masih relevan, kenapa? Sebenarnya gini, yang pertama memang kita ngelihat emas itu bentuknya kelihatan gitu. Betul. Sesuatu investasi yang memang kelihatan bentuknya kan kita terasa nyaman ya, ada di dalam genggaman kita gitu. Betul. Nah, jadi memang dari sisi kenyamanan gitu, karena emas bentuknya ada fisiknya, itu orang-orang masih lebih memilih emas. Terus harganya juga cenderung lebih naik gitu. Karena kita kan kadang-kadang lihat pada saat kita jualnya, pada saat kita butuhnya, dan itu biasanya kita ngelihatnya kayak orang tua kita gitu kan, jangkanya masih udah panjang tuh. Jadi keuntungannya emang udah signifikan. Itu kedua. Terus ketiga juga sebenarnya dari sisi mungkin literasi keuangan di kita memang belum terlalu cukup signifikan ya gitu. Kalau memang kita lihat dari angka peningkatan literasi keuangan itu memang sudah meningkat, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang ada di Indonesia itu memang tidak sebanding sebenarnya. Jadi instrumen-instrumen lainnya yang memang kelihatannya masih lebih mungkin sama menguntungkannya itu masih tidak berani digapai oleh masyarakat umum gitu sih. Iya. Aku setuju sih pas bagian literasi keuangan. Betul. Ya kayaknya untuk orang-orang yang masih awam ngomongin investasi, kalau nggak emas, properti, tanah, masih sampai sekarang sih. Masih sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oh, tapi apakah anak muda juga masih tertarik dengan emas? Karena kan pilihannya banyak tuh. Iya, anak muda itu memang cenderung lebih cari yang agresif ya. Kalau sekarang kan mungkin rame-rame di media sosial ya tadi kripto, saham, tapi dilihat dari jangka lokasinya sih ya. Mungkin kalau memang yang daerah-daerah kota besar itu mungkin sudah lebih beralih selain emas. Tapi kalau memang yang masih di kota-kota kecil itu sih masih kebanyakan cenderung lebih memilih investasi yang aman gitu. Nah, investasi yang aman karena kalau orang punya banyak investasi kan disebutnya dengan portofolio ya. Portofolio. Kalau kita ngomongin emas dengan segala instrumen investasi yang ada, proporsi yang ideal untuk emas portofolio seseorang itu seberapa Mbak?
Oke, aku kalau misal kita ngomongin proporsi, berarti kan kita ngomongin angka. Nah, aku pribadi sebenarnya kurang nyaman menyebutkan komposisi angka yang pasti gitu. Karena kalau dalam investasi itu emang selalu tidak pasti kan, karena tergantung dari kebutuhan orang, terus kemampuan orangnya gitu kan, dan tujuan orangnya. Jadi memang kalau dari investasi itu kita lihat dari profil resiko seseorangnya dulu nih, gitu. Kalau kita ngomongin nyambungin ke emas, profil resiko itu sebenarnya dari orang yang konservatif nih, takut-takut, itu mungkin masih cocok, sampai dengan orang yang agresif, lebih berani, itu juga masih cocok untuk emas. Oh, bisa semuanya ya? Bisa semuanya, jadi mau agresif, mau medium, ataupun yang konservatif. Tapi kalau dilihat dari jangka waktu, nah ini yang emang kurang cocok untuk punya, ada yang memang bisa porsinya lebih kecil dan ada yang porsinya lebih besar. Contohnya misalnya untuk jangka yang pendek, emas ini sebenarnya kurang cocok gitu, karena pendek tuh dalam arti kata di bawah 1 tahun misalnya, atau 1-2 tahun. Oh, bukan 3-5 ya? Pendek itu 0-1 tahun atau sampai 2 tahun lah gitu. Nah, kenapa aku bilang kurang cocok ada di emas? Karena memang sebenarnya harga emas kan fluktuatif ya. Betul, naik gitu. turun. Orang kadang-kadang suka lupa nih kalau memang harga emas tuh antara harga beli dan jual aja udah berbeda tuh at that time. Iya lagi. Jatuhnya udah rugi nih gitu. Bener. Makanya kalau emang jangkanya pendek, komposisinya mungkin aku masih bisa bilang maksimum di 5-10 gitu. Tapi kalau misalnya jangka menengah itu udah bisa lebih besar lagi nih gitu. Dan emas juga cocok cenderung untuk jangka panjang gitu sebenarnya. Karena emas ini jangka panjang, meskipun nilai fluktuatif tapi kan cenderung naik ya. Cenderung naik. Apalagi belum ada inflasi dan lain sebagainya. Betul. Apakah bisa dibilang emas ini sebagai safe haven? Yes. Jadi kenapa kita bilang safe haven? Karena pertama emas itu bentuknya fisik ya. Kedua, ketika memang terjadi kondisi ekonomi yang memburuk gitu, orang-orang lebih mengamankan dana mereka dari investasi di suatu perusahaan. Gitu. Jadi memang contoh yang valid adalah pada saat kita Covid. Pada saat Covid itu harga emas itu kalau nggak salah masih sebelum Covid itu sekitar 800 deh kalau nggak salah, dan pada saat Covid itu sampai bisa 1 jutaan gitu. Sekarang juga udah di atas itu. Sekarang udah 1 juta ya. Cuman harganya cepet banget pada saat itu. Karena apa? Karena mereka takut uang mereka kan berada di perusahaan dan perusahaan tersebut bangkrut. Nah itu karena emas itu memang bisa dijual di mana aja ya, karena bentuknya fisik, kepemilikannya itu ada di kita gitu kan. Pasti gitu ya. Pasti. Jadi kalau ada apa-apa kita mau pindah kemanapun, emas ini bisa dijual gitu. Itu sih makanya kenapa selalu dibilang sebagai safe haven gitu. Itu di tengah ketidakpastian, betul, emas yang bisa bikin kita pegangan. Gitu ya. Ya kan bisa dipegang, bisa fisik. dipegang. Betul. Ya, betul juga. Yang nggak bisa dipegang adalah emas digital, Mbak. Betul. Emas digital ini menjadi pilihan alternatif kalau misalnya ingin menabung tapi takut menyimpan emas di tempat-tempat yang tidak aman. Karena kita tahu sendiri ya kalau lebaran banyak maling ya. Banyak kebutuhan ya. Banyak kebutuhan. Tapi emas digital ini sekarang sudah ada gitu ya, bisa menjadi pilihan. Nah kalau dari Mbak Dinda sendiri melihat emas digital ini lebih menguntungkan mana antara digital dan juga fisik? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya gitu. Tentunya kalau digital kan kemudahan itu nomor 1 ya gitu kan, karena memang kita tinggal transaksi, tidak perlu lagi mikirin mesti pergi ke toko emasnya, toko emas mana yang paling valid dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dari sisi harga itu juga sebenarnya emas digital lebih murah dibandingkan dengan emas fisik. Oh gitu. Karena digital itu kan kita nggak harus ada biaya barang. Kayak contohnya gini, kalau beli harganya kalau kita beli emasnya mungkin 50 gram, harganya kan lebih murah kalau fisik ya. Tapi ketika dia kecilin menjadi 0,1 gram ataupun 1 gram kan dia akan ada beban biaya yang cukup signifikan gitu. Makanya kenapa ketika di digital harganya jatuhnya lebih murah, karena dia tidak perlu memecah itu gitu. Nah,
itu saat yang kedua gitu kan. Terus paling kekurangannya adalah dari sisi lihat lagi nih company-nya. Namanya sesuatu yang digital pasti ada resikonya juga. Betul. Gitu. Ya kalau di emas fisik kan ada juga resikonya ya, penyimpanannya. Terus kalau emang ketika kita simpan di bank ataupun manapun kan ada biayanya gitu. Sedangkan kalau yang di emas digital ini memang dari sisi siapa sih yang ngeluarin, perusahaannya yang ngeluarin platform ini gitu. Karena kayaknya tahun lalu atau kapan ya pernah ada juga yang gagal bayar ya perusahaan terkait dengan perusahaan emas ini gitu ya. Jadi memang harus dipastikan lagi ketika memilih emas digital itu harus perusahaannya yang memang terdaftar dalam Bapepti gitu kan. Apakah perusahaannya kuat dan sebagainya. Karena ketika memang untuk jangka panjang takutnya perusahaannya bangkrut, kolaps dan sebagainya, itu menjadi resiko di kita juga. Berarti gitu. harus riset banget ya. Iya, cukup harus dilihat sih sebenarnya. Tapi yang tadi aku penasaran tuh soal harga. Ya. Iya memang lebih murah karena bisa dipecah nilainya kan, gramnya gitu ya. Ya. Tapi apakah harga per gramnya tetap dong? Harga per gramnya tetap ya, antara jadi biasanya harga beli dan harga jualnya itu yang spreadnya yang beda tuh. Oh gitu. iya. Jadi memang kalau aku bandingin gitu ya, kalau misalnya emas fisik kayaknya bisa nyampe 2.000-3.000 misalnya. Tapi kalau di emas digital tuh cuma 500 misal gitu sih. Jadi emang ada perbedaan itu karena memang biaya administrasinya lebih dikit ya. Iya. Nah kalau misalnya untuk pemula nih, ini mungkin ada sobat bisnis yang baru-baru kerja, mungkin ya baru mau memulai investasi, memilih emas fisik atau digital selain mempertimbangkan siapa yang mengeluarkan, apalagi Mbak Din? Kalau yang baru kerja, aku pribadi sih lebih mungkin menyarankannya adalah menyarankan emas digital gitu. Kenapa? Gitu. Karena kan ya namanya baru kerja, kita mencicil ya hitungannya ya gitu kan. Nah jatuhnya lebih murah dari sisi harga. Terus memang kalau emas digital mungkin lebih cocok untuk yang jangka pendek sih gitu. Jadi kalau memang durasinya 0 sampai 5 tahun gitu, itu emas digital cukup signifikan gitu. Tapi untuk jangka panjang biasanya menurutku ya, mungkin kalau mau di emas digital bisa di-review atau dievaluasi terus nih terkait dengan apakah perusahaan masih aman, apakah perusahaan masih untung. Tapi kalau emas fisik kan lebih gampang ya. Iya. Oh iya benar juga ya. Berarti kalau untuk awal-awal misalnya yang baru-baru kerja emas digital nih mungkin lebih resikonya lebih kecil. Lebih kecil. Karena kan sewaktu-waktu kalau misalnya butuh kan tinggal dicairin semudah itu gampang. Ya. Iya betul. Dicairin semudah itu dibandingkan dengan emas fisik kan kayaknya banyak tuh koreonya harus ke toko emas dulu gitu. Nanya-nanya harga, bandingin harga agak repot. Betul. Nah tapi apakah ada ini Mbak? Segmen-segmen tertentu investor yang mana yang lebih menguntungkan kayaknya kalau lu investor tujuannya untuk ini bagusan digital deh, kalau untuk ini bagusan fisik deh gitu. Ada segmen-segmen tertentu nggak sih klasifikasinya? Kalau segmen sih ya biasanya tergantung profil resiko tuh. Nah kalau misalnya profil resiko yang memang konservatif kan pasti dia lebih cenderung tuh pilihnya lebih ke emas gitu. Nah jadi emas digital lah cocok menurutku karena ya biasanya kan kita menyicil belinya tuh ya 1 gram gitu kan, atau 0,1, 0,5 tergantung ada uangnya gitu sekarang kan. yang fisik 0,01 ada loh buat itu aku bilang tapi mahal. Itu mahal jatuhnya jatuhnya lebih mahal dibandingkan dengan kita taruh di digital. Iya. Gitu. Terus ya durasinya jangkanya jangan yang nggak panjang karena memang ya contohnya untuk kebutuhan menikah gitu kan. Kebutuhan menikah 1-2 tahun lagi gitu. Untuk taruh di emas kan mungkin ada opportunity keuntungannya lebih tinggi gitu. Gitu sih. Sama biasanya ya usia yang memang masih muda cenderung memilih emas digital kali ya. Kalau yang memang usianya sudah lebih tua, dia lebih nyaman mungkin dari sisi fisik. Aku tim fisik berarti aku udah tua ya. Gitu ya. Kayaknya aku juga lagi. Nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan pribadi nih ya Mbak Dinda ya. Karena
kan kita sebagai seorang karyawan, gaji tiap bulan, tapi pengeluaran bulanan juga tetap ada. Ingin berinvestasi. Kalau dari pandangannya Mbak Dinda sebagai financial planner, berapa sih yang harus disisihin? Strategi membeli emas, apakah nunggu harga turun atau dicicil? Aku sebenarnya ada dua tipe. Jadi kalau dalam berinvestasi itu mau karyawan ataupun siapapun gitu ya. Kalau memang kita masih konsepnya terbatas dananya untuk berinvestasi gitu, itu memang ada dua karakter yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah dollar cost averaging gitu, DCA. Jadi emang kita tuh nyicil tiap bulan gitu, nggak usah kita pusingin deh harganya berapa, lagi turun atau enggak gitu. Jadi dengan skema menyicil sebenarnya kita punya averaging harga sih gitu. Untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang. Tapi boleh juga pada saat kita menyicil tiap bulan, kita lihat dari sisi timingnya gitu. Kalau memang harganya lagi turun, jangan mikirin kayak lebih turun dari kemarin-kemarin banget nggak gitu. Nggak usah mempertanyakan kayak harga berapa sih yang paling cocok ketika kita beli emas gitu, karena kan emang nggak pernah ada yang tahu ya. Jadi memang kalau mau timing mungkin lihat nih harganya lebih merah dari yang terakhir kita beli apa enggak, atau memang dia lagi turun apa enggak gitu. Jadi bukan lagi hijau misalnya harganya. Nah itu bisa dicocokkan sih. Soalnya kan seturun-turunnya harga emas juga ya nggak jauh ya. Ya nggak jauh. Saat ini memang iya, tapi mungkin belum tentu nantinya sebenarnya. Tapi bisa ya ada momen-momen tertentu. Sebenarnya sebelum COVID itu kalau aku lihat harga emas itu cenderung agak flat deh waktu itu gitu untuk jangka pendek ya. Nah kalau setahun belakangan ini emang harga emas tuh cukup signifikan sih peningkatannya. Dan itu biasanya kan banyak faktor ya, dari ekonomi global, ekonomi domestik dan sebagainya. Wah ini kalau misalnya dibahas faktornya bisa 4 SKS ya sobat bisnis ya. Belajarnya panjang. Belajarnya panjang ya, jadi ekonomi makro. Betul. Nah, balik lagi ke portofolio nih Mbak Dinda. Ya. Nah ini kan lagi ngomongin gaji ya Mbak Dinda. Misalnya deh langsung kita praktekin hitung-hitungan UMR Jakarta 5 juta sekian misalnya. Berapa persen sih yang harus disisihkan untuk bisa berinvestasi emas? Berinvestasi emas. Nah kita ngomongin dari sisi perencanaan keuangan ya. Jadi sebenarnya kalau komposisi ideal gitu ya, kan selalu dibilang 50 30 20 gitu. 30-nya adalah untuk saving. Nah, balik lagi kalau memang bisa 30-nya saving, ini kan tergantung dari masing-masing orangnya gitu. Maksudnya baik dari kebutuhan hidupnya, mungkin kalau misal ternyata dia sandwich generation, ya sulit lah 30 gitu misalnya. Nah, dari 30 ini kalau memang tidak bisa, seenggaknya saving itu minimum 10%. Nah, dari 10% ini berarti kan kira-kira 500.000 gitu kan. Nah, 500.000 ini dikategorikan lagi. Yang pasti kan kalau namanya mau nabung pertama kali itu kita ngomongin dana darurat dulu gitu. Nah, boleh aja dialokasikan ke emas, tapi mungkin komposisinya jangan semuanya 10%, tapi dialokasikan tuh sekitar mungkin 30%-nya gitu. Sisanya untuk yang lebih liquid lagi. Konteks lebih liquid tuh bukan hanya transaksi ya, tapi dari sisi fluktuatif harga gitu. Nanti kalau memang sudah terkumpul dana daruratnya, ke depannya bisa diperbanyak lagi investasi emasnya boleh. Berarti apakah karena kan si emas digital ini mungkin lebih tingkat likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan yang fisik ya. Betul. Berarti bisa dijadikan dana darurat. Sebenarnya bisa dijadikan dana darurat, tapi gini, dana darurat itu kan memang untuk sesuatu yang darurat. Tapi aku selalu mengkategorikan dana darurat itu belum tentu jangka pendek, tapi dia bisa jangka panjang gitu, karena bisa aja nggak terjadi darurat gitu. Soalnya kalau konteksnya dana darurat yang beneran ya. Kalau misalnya ada tiket konser terus dana darurat, ya itu kan darurat. Itu beda. Mbak. Kapan lagi artis itu kesini darurat loh. Nah itu beda kategori gitu maksudku. Nah kalau misalnya beneran dikategorikan dana darurat kan kita bisa ngelihat ada kondisi darurat yang jangka pendek, mungkin bisa menengah atau mungkin tidak terjadi gitu harapannya gitu. Nah daripada kita cuma taruh yang di tabungan kan liquid gitu, atau memang yang
investasi-investasi yang mungkin hanya mirip-mirip dengan inflasi kan sayang ketika memang dana tersebut nggak dipakai dalam jangka pendek gitu. Makanya kenapa aku bolehkan untuk sebagian ada alokasi di investasi emas nih gitu. Untuk kategori yang memang jangka sedikit menengah menuju panjang gitu sebenarnya. Nah, makanya komposisinya tadi jangan gede-gede gitu. Nih ngomongin komposisi memang nggak bisa diplek-ketiplek. Betul, nggak bisa saklek angkanya karena, sebenarnya. Karena semua tergantung kan. Tergantung sama situasi kondisi orang tersebut. Betul. Nah, ini kalau ngomongin investasi, orang yang berinvestasi adalah investor. Tipenya juga macam-macam. Jujur aku tuh tipe yang main aman aja, Mbak. Main aman aja. Nah, makanya mungkin yang paling aman adalah reksadana pasar uang. Ya kan? Nilainya cenderung naik tapi kecil resikonya. Betul. Mungkin ini sama juga dengan emas digital. Maksudnya? Emas digital kan resikonya tidak sebesar. Tidak, maksudnya tingkat resikonya nggak sebesar saham, kripto gitu-gitu kan. Jadi bisa head to head nih antara emas digital dan reksadana pasar uang. Benar apa betul? Betul apa salah? Sebenarnya nggak bisa dikategori gitu. Karena kalau dilihat harga emas itu sebenarnya cukup fluktuatif sih, gitu. Jadi penurunannya tapi tidak sefluktuatif harga saham gitu. Tapi kalau ditarik jangka 1 tahun aja deh, kelihatan ada pergerakan yang cukup fluktuatif. Sedangkan kalau reksadana pasar uang kan dia cenderung stabil aja gitu. Cenderung naik bahkan kan? Cenderung naik, memang pasti naik, tapi stabil gitu. Tipis-tipis. Sedangkan kalau harga emas tuh kan kalau ditarik jangka panjang itu memang kelihatannya naik gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dalam jangka pendek, dia ada opportunity loss-nya sebenarnya gitu. Ibarat gambar di zoom in itu sebenarnya gini kan? Sebenarnya gitu. Lucu ya ibaratnya kalau pakai zoom in zoom out gitu ya. Berarti polanya agak acak gitu sebenarnya. Berarti balik lagi sobat bisnis harus tahu tipikal yang mana. Kalau ngelihat nilai saham naik turun deg-degan kayaknya sih sebenarnya investasi emas tuh juga emang lebih aman. Betul. Gitu karena memang balik lagi emas itu kan safe haven tadi. Jadi emang mau harganya lagi turun, opportunity naik itu pasti ada sebenarnya gitu sih. Iya. Nah, tapi diversifikasi emas tuh gimana, Mbak? Diversifikasi emas itu sebenarnya gini, kalau memang mau diversifikasi, contohnya misalnya emas batangan atau emas perhiasan gitu ya, atau digital emas gitu. Kalau balik lagi, kalau perhiasan kan itu sebenarnya ada ongkos dari harga perhiasannya ya. Jadi kalau orang kan selalu bilang kalau perhiasan sama emas batangan mendingan mana sih? Mendingan emas batangan memang. Karena kan nggak ada ongkos bikin ibaratnya. Tapi kalau orang tersebut sukanya perhiasan, ya nggak apa-apa ngumpulin perhiasan maksudku gitu. Karena biasanya memang cenderung disimpan dan untuk jangka panjang pada akhirnya. Tapi kalau nggak suka perhiasan, aku sih lebih menyarankan emang emas batangan. Kalau memang masih punyanya uangnya nggak signifikan gitu, mendingan taruh di emas digital dulu. Tapi kalau nantinya sudah punya lumayan gitu ketika beli, memang bisa 5 gram langsung atau 10 gram. Mungkin emas fisik itu juga menjadi diversifikasi. Jadi emas fisik ini untuk jangka yang panjang, emas yang digital ini untuk jangka yang lebih menengah, pendek ke menengah maksudku gitu. Oke. Berarti ini kayaknya kalau ditarik lagi sebenarnya intinya memang kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita. Memang betul. Akar dari akar dari kita mau taruh investasi itu emang balik lagi tujuan keuangannya tuh mau apa sih gitu. Iya. Apakah mau beli rumah, cocoknya investasi apa. Betul. Tapi Mas buat beli rumah bisa tuh. Termasuk jangka panjang kan? Termasuk jangka panjang. Beli rumah tuh dalam waktunya berapa lama lagi gitu. Misalnya let's say kalau misalnya baru-baru baru-baru kerja misal 5-10 gitu ya. Menengah lah ya. Ya bisa dijadikan masukin kayak investasi emas. Nah, mungkin ada saran nih dari Mbak Dinda untuk sobat bisnis yang ingin berinvestasi emas, apa aja sih yang harus dipertimbangkan, saran-sarannya. Terus juga kalau misalnya
plus minusnya investasi emas fisik dan digital. Silakan Mbak Dinda. Oke, kalau sobat bisnis ingin investasi emas, yang pasti yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahannya gitu. Harus ada ya liquid memang pasti. Yang kedua adalah tujuan keuangan sih. Balik lagi memang ke tujuan keuangannya mau apa. Kalau dalam jangka pendek mungkin boleh investasi emas di digital, tapi kalau dalam jangka panjang boleh investasi dalam bentuknya fisik. Terus yang ketiga adalah jangan lupa kalau memang berinvestasi di digital, terus evaluasi dari sisi harganya dan juga perusahaannya, karena memang dana emasnya kan tidak ada di kita ya, jadi ada di perusahaannya gitu. Dan keempat, kalau memang mau masukin jadi kalau memang mau mencicil di digital, nantinya mau sudah terkumpul banyak, nantinya mau diubah menjadi fisik, itu menjadi hal yang positif juga nih gitu, nilai tambah dari si digital ini gitu, kalau memang sobat bisnis mau berinvestasi di emas gitu. Nah Mbak Dinda, ini kemarin aku sempat baca headline di Bisniscom di mana akan hadir Bullion Bank. Oke. Jadi Bullion Bank ini katanya akan menjadi bank emas nih Mbak. Kalau bank emas, jadi concernnya adalah agar masyarakat tidak lagi menyimpan emas itu di tempat-tempat yang tidak aman. Nah, kalau dari point of view-nya Mbak Dinda seperti apa Bullion Bank ini? Sebenarnya mungkin itu jadi membantu untuk masyarakat yang belum terlalu fasih dari sisi teknologi kali ya. Karena kan ada banknya gitu kan. Kadang-kadang kita masyarakat cenderung lebih merasa aman ketika ada banknya dan itu memang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Sebenarnya itu menjadi nilai positif juga sih kalau memang pemerintah mengeluarkan bank Bullion Bank ini, karena literasi keuangan juga semakin luas gitu kan. Orang-orang juga, masyarakat juga jadi bisa berinvestasi lebih terdiversifikasi gitu, nggak cuma taruh di tabungan saja gitu. Nah itu sih nilai positifnya dari aku. Iya, dan ini katanya OJK juga ngasih bunga, bisa dapat bunga kalau nabung emas di Bullion Bank. Nah gitu. berarti kan lebih menarik lagi sebenarnya. Langsung hitung-hitungan gitu. Iya, dari udah dapat kenaikan harga emasnya, terus udah gitu dapet ada bunganya lagi. Ya, jadi pilihannya. Semoga ya. Pilihannya diserahkan ke kamu sobat bisnis ya. Betul. Balik lagi, apa tujuan keuangannya? Tujuan keuangannya, betul. Nah berarti sekarang nih udah banyak pilihan untuk menabung, terutama emas sendiri ada pilihan fisik atau digital. Jadi semakin banyak kemudahannya ya. Iya, betul. Masyarakat untuk menabung. Jangan lupa, jangan jajan terus. Benar. Ingat, konser bukan darurat. Betul. Ingat ya. Tahun depan soalnya banyak kalau konser. Siapin deh dari sekarang. Mbak Dinda, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah main ke broadcast. Terima kasih sudah mengundang. Iya dong. Semoga nanti konten ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang ingin menabung dan menambah tabungannya. Betul. Itu. Ya sudah, kalau begitu sobat bisnis, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tentunya hanya di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia. Ajeng Dinanti pamit. Bye-bye. Terima kasih. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.